Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Suma Pradika. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester program Pascasarjana Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia untuk mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Nah, dalam video ini saya akan membahas efisiensi belanja Kemenkeu sebagai respon pandemi. Nah, di era pandemi seperti ini, dunia mengenal adanya VUCA, yaitu Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Indonesia juga mengalami VUCA, khususnya di sektor perekonomian. Dapat kita lihat bahwa pada saat ini pandemi, penerimaan pajak merosot akibat dari kegiatan perekonomian yang juga menurun. Selama tahun 2020 hingga 2021, grafik pandemi di Indonesia mencapai puncaknya pada triwulan 1 atau awal 2021. Namun demikian, jika kita mengikuti update di tahun akhir 2021, di akhir tahun 2021, angka corona di Indonesia mulai menanjak lagi. Nah, pandemi juga berdampak secara kompleks, dimulai dari efek negatif secara langsung untuk pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan inflasi dan lesunya nilai tukar rupiah. Untuk menangani pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional. Anggaran program PEN ini bersumber dari efisiensi anggaran seluruh kementerian lembaga, tak terkecuali adalah Kementerian Keuangan. Nah, menyikapi hal ini, Kementerian Keuangan memiliki beberapa urgensi untuk melakukan inovasi. Yang pertama adalah role model. Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang membidangi urusan keuangan tentu perlu menjadi role model dalam efisiensi anggaran belanja bagi KL lain. Nah, tuntutan inovasi yang kedua adalah adanya budget constraint. Nah, pemotongan anggaran yang dialami oleh Kemenkeu untuk program PEN pada tahun 2020 adalah sekitar 10 triliun dan di 2021 adalah sebesar 15 triliun. Nah, kemudian urgensi berikutnya adalah penerapan pola kerja baru. Nah, di era pandemi ini Kemenkeu juga dituntut untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pada masyarakat, sehingga dibutuhkan inovasi terhadap pola kerja Kementerian Keuangan di masa pandemi. Nah, bagaimana inovasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Pada slide berikutnya, berikut adalah inovasi yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu. Yang pertama adalah pelaksanaan meeting secara daring serta penggunaan software kolaboratif. Pemanfaatan collaboration tools ini membuat para pegawai Kemenkeu dapat tetap melaksanakan meeting dan bekerja sama menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa bertemu secara fisik. Nah, inovasi yang kedua adalah implementasi naskah dinas elektronik atau Nadin. Adanya Nadin ini membantu pegawai menyusun konsep naskah dinas secara paperless untuk kemudian ditandatangani secara elektronik. Inovasi yang berikutnya adalah penerapan ruang kerja masa depan atau RKMD. Penerapan RKMD ini berupa Activity Based Workplace, Satellite Office, Flexible Working Space, dan Flexible Working Arrangement. Nah, ternyata dari penerapan inovasi-inovasi ini, Kemenkeu berhasil memperoleh efisiensi anggaran dari pelaksanaan meeting secara daring serta penggunaan software kolaboratif, yaitu sebesar 161,7 miliar yang berasal dari pengurangan anggaran konsumsi untuk rapat, ATK percetakan untuk bahan rapat, serta seminar kit. Kemudian inovasi dari implementasi Nadin, Kemenkeu memperoleh efisiensi sebesar 132,72 miliar yang berasal dari penurunan kebutuhan sublis ATK serta biaya pengiriman surat dinas atau biaya pos. Dari RKMD, Kementerian Keuangan memperoleh efisiensi sebesar 14,35 miliar yang diperoleh dari pengurangan atau efisiensi biaya sewa gedung kantor. Nah, sebagai summary, adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi VUCA, yaitu Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, mengakibatkan dampak bagi perekonomian termasuk Indonesia. Sebagai stimulus ekonomi, pemerintah menetapkan program pemulihan ekonomi nasional yang anggarannya diambil dari pemotongan anggaran kementerian lembaga termasuk Kementerian Keuangan. Nah,
Adanya pemotongan anggaran tersebut menuntut Kementerian Keuangan untuk menciptakan suatu inovasi. Nah, inovasi yang telah diterapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu tadi adalah pelaksanaan meeting secara daring serta penggunaan software kolaboratif, implementasi naskah dinas elektronik, dan penerapan ruang kerja masa depan. Nah, inovasi ini ternyata mampu memberikan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Selain tentunya inovasi tersebut merupakan komitmen Kemenkeu untuk berkontribusi dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, demikian sebagai respon atas dampak pandemi, Kemenkeu berhasil menciptakan inovasi yang tidak hanya memberikan fiscal space atau efisiensi pada anggaran Kemenkeu, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Nah, demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.